Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di masjid di Pidi, Provinsi Aceh, ya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Di masjid di Pidi ada makam salah satu tokoh juga. Beliau adalah Tengku Daud Bereh, yang mana ya beliau dulu dianggap melakukan pemberontakan yang pada mulanya sebenarnya beliau kecewa gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno, karena pada saat itu Soekarno membujuk Tengku Daud Bereh untuk mau membujuk rakyat Aceh gitu ya, untuk mau mengajak rakyat Aceh bergabung bersama Indonesia ya, bergabung bersama NKRI, dengan iming-iming bahwasanya nanti NKRI ini atau Indonesia akan didirikan dengan asas syariat Islam, dengan asas Islam. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak demikian. Maka kemudian Daud Bereh melakukan protes-protes yang kemudian dianggap oleh Soekarno sebagai bentuk pemberontakan. Ini menyangkut sebuah asas yang mendasar ya, soal menjadikan Islam sebagai dasar negara, tapi ternyata tidak menjadi kenyataan. Itulah yang mungkin membuat beliau kecewa juga. Oke, kita akan cek atau tengok makamnya di sana. Yuk. Nah, oke, selanjutnya ceritanya Daud Bereh ini meminta kepada Soekarno agar menjadikan Aceh sebagai provinsi yang bisa menerapkan syariat Islam di wilayahnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya gitu ya. Dan pada saat itu sebenarnya Tengku Muhammad Daud Bereh ini meminta perjanjian di atas kertas ya, ada hitam di atas putih dari Soekarno. Tapi Soekarno membujuk ya, apakah kakak nggak percaya sama saya, sambil menangis gitu ya. Kemudian akhirnya justru Aceh dijadikan sebagai kabupaten ya dari Provinsi Sumatera Timur yang beribu kota di Medan. Nah gitu cerita detailnya ya seputar bagaimana Daud Bereh ini meminta kepada Soekarno tentang penerapan syariat Islam. Orang yang sudah memberikan segalanya gitu ya, sudah memberikan rakyatnya, memberikan dukungan, tapi ternyata ya mendapatkan pengingkaran janji gitu. Nah ini nanti teman-teman kalau mau baca bukunya harus nonton film JKDN 3, Jejak Khilafah di Nusantara ketiga, ditonton sampai habis, sampai di kredit ending kreditnya. Di ending kredit nanti di situ akan kita spill, kita tampilkan buku-buku yang kita jadikan referensi dalam pembuatan film Jejak Khilafah di Nusantara yang ketiga gitu. Sama seperti di JKDN 2, di JKDN 1 itu di bagian ending kredit referensi selalu kita tulis. Tapi ini tanggal 14 Februari ya. Kalau kata orang kan Valentine's bukan budaya kita gitu. Budaya kita apa? Budaya kita nggak mau nonton film sampai ending kreditnya. Akhirnya informasinya banyak yang hilang. Padahal di ending kredit itu banyak sekali informasi yang berharga. Isinya ending kredit bukan cuman sutradara, director, co-director, penulis naskah, bukan hanya itu aja gitu. Bukan cuman terima kasih kepada siapa gitu. Tapi itu penting juga ditonton. Jadi terima kasih kepada itu adalah lokasi-lokasi yang kita gunakan untuk taping ya. Kemudian berikutnya ada sumber-sumber buku yang kita cantumkan di situ sehingga teman-teman bisa baca referensinya di situ nanti, gitu ya. Tonton sampai habis. Yuk.